kehadiran para peserta untuk hadir pada virtual open house di DPI 2025. Sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai virtual open house-nya, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya akan tampilkan lagu Indonesia Raya, kemudian akan selanjutkan dengan lagu Mars di DPI sebelum kita mulai. Dan bagi para peserta yang barangkali belum mengisi form registrasi kemarin yang di Google Form, silakan bisa mengisi terlebih dahulu, bisa klik, bisa scan QR code yang ada di layar, atau bisa mengakses bit.ly garis miring open house underscore DDPI. Iya, baik. Eh, Demikian tadi lagu Indonesia Raya dan lagu Mars di DPI. Berikutnya, sebelum kita lanjut ke virtual open house, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Bapak Muhammad Ramdan selaku HR Head di DPI. Pada Pak Ramdan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan, baik alumni maupun mahasiswa yang sudah kami undang ke dalam virtual open house ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan, selaku HR Head dari PT Tatang DSSP Power Indonesia. Sebelumnya mungkin Pak Fadil ya yang sudah menjadi host. Terima kasih Pak Fadil selaku L&D Head dari PT Tatang DSSP Power Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu bagian dari proses rekrutmen di mana kami mencoba melakukan sosialisasi terkait dengan perusahaan kami seperti apa, kemudian juga bagaimana proses dari rekrutmennya dan juga eh, posisi-posisi apa yang tersedia di saat ini yang sedang vacant. Memang dalam eh, flyer yang kami sebarkan itu kami mencari Mandarin speaker. Namun demikian, kalau misalnya di antara eh, rekan-rekan alumni maupun yang nanti mahasiswa itu belum atau tidak sesuai ya dengan Mandarin speaker, itu bisa juga lihat kemungkinan opportunity dari posisi lainnya ya, seperti ada engineer maupun ada yang sifatnya service ya. Saya rasa itu dan mudah-mudahan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi rekan-rekan. Makanya saya undang juga mahasiswa, mungkin nanti eh, tidak apa-apa, tidak mesti langsung apply gitu ya, tapi juga bagi yang tingkat akhir, kami buka kesempatan intern juga, baik di kantor pusat maupun di site kami yang ada di 3 lokasi di Indonesia. Nah, ini akan menjadi bahan persiapan gitu ya bagi seluruh alumni atau dari mahasiswa agar nanti ketika kesempatan itu datang atau juga saat ini bisa untuk melakukan pelamaran kepada proses rekrutmen yang ada di PT Datang Dasar Polri Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ika Yuniarti selaku Rekrutmen Head dari PT Tatang Dasar Polri Indonesia yang nanti akan juga menjelaskan ya bagaimana proses penerimaan karyawan yang ada di PT Tatang DSSP Power Indonesia. Saya rasa itu sebagai sambutan dari saya mewakili manajemen, kami sangat terbuka dan welcome ya pada semua untuk ikut dalam proses rekrutmen ini dan tentunya kami akan memilih yang terbaik yang bisa sesuai match dengan kebutuhan kami dan juga dari sisi values kami. Itu saya rasa itu sebagai eh, sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Fadil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Oke, sebagai pembuka dari open house ini, saya ingin menyampaikan bahwa DDPI atau PT Datang Desa Seluruh Indonesia memiliki website. Nanti bisa dilihat mengenai informasi, kemudian update-update, kemudian juga kalau ada job posting juga kita bisa posting di website itu www.datang-dsspower.co.id. Kemudian juga ada di LinkedIn, itu juga cukup aktif untuk memberikan informasi mengenai update dari perusahaan maupun juga lowongan pekerjaan yang tersedia. Kemudian juga ada YouTube channel yang bisa di-subscribe. Kemudian eh, ya sekali lagi tadi Pak Ramdan sudah menyampaikan link bagi yang belum mengisi form registrasi. Kalau bagi yang sudah tidak perlu mengisi kembali, ini juga masih ada barcode-nya. Oke, baik. Saya akan mulai virtual open house ini dengan pengenalan perusahaan secara umum. Jadi, PT Datang DSS Power Indonesia adalah perusahaan energi kelas dunia dengan multi energi yang saling melengkapi. Jadi, ini adalah koordinasi joint venture antara China Datang Corporation, sebuah perusahaan listrik di Cina, perusahaan negara ya, seperti PLN di sana, yang mengakuisisi 75% kepemilikan dari Sinarmas yang pada hal ini adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. Akuisisi ini berlangsung pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga
kapasitas yang dimiliki oleh DSS ya, 600 megawatt masuk menjadi bagian portofolio dari bisnis China Datang Corporation. Selain di Indonesia, China Datang Corporation juga memiliki berbagai pembangkit listrik, baik tenaga uap maupun renewable di negara-negara Asia yang lain, seperti Kamboja, Vietnam, Laos, dan juga di Indonesia tentunya. Sebagai gambaran, eh, di DPI ini dimiliki 70% oleh China Datang dan 20% oleh PT Dian Swasti Konsultasi Tbk, di mana kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar ya. Kalau China Datang sendiri masuk ke dalam 500 perusahaan terbesar di dunia sejak tahun 2010. Jadi versi majalah Fortune China Datang Corporation dari 2010 masuk menjadi top Fortune Global 500 dan terakhir ada di posisi 411. Jadi ini bukan terbesar di Cina atau di Asia, tapi sudah masuk di global gitu ya. Kemudian untuk PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk sendiri merupakan perusahaan eh, perseroan terbatas yang memiliki listing ya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode DSSA. Ini juga menempati posisi ke-15 dalam daftar 100 perusahaan terbesar di Indonesia. Ya di bawah Astra, BCA, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, DSSA ini masuk di peringkat 15. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu bisa ada bayangan gitu ya bahwa di DPI ini walaupun mungkin terdengar baru atau misalnya belum terlalu familiar, tapi ini merupakan kepemilikannya dari dua perusahaan yang besar, baik di Indonesia maupun di dunia. Oke, kemudian di DPI sendiri memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang reliable dan sustainable eh, dalam bidang pembangkitan listrik Indonesia dengan menyediakan energi listrik yang bersih untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian misi di DPI sendiri untuk berdedikasi untuk menjadi power supplier yang stabil dan dapat diandalkan, kemudian berkomitmen untuk melakukan bertanggung jawab secara sosial, kemudian memiliki positive attitude dan personal value, dan kemudian selalu berinovasi untuk energi bersih yang berkelanjutan. Kemudian corporate values ada 6. Kalau ini sama dengan berbagai perusahaan di grup Sinarmas lainnya. Yang pertama yaitu integrity, positive attitude, kemudian komitmen, kemudian continuous improvement, loyalty, inovasi, dan loyalty. Oke, kemudian saya lanjut secara singkat sejarah perusahaan. Jadi walaupun akuisisinya dengan China Datang terjadi di tahun 2020, tapi di DPI sendiri sejarahnya mulai dari tahun 2011, di mana PT Desa Sepor Sumsel didirikan pada tahun 2011 dan pada saat itu sudah mendapatkan kerjasama dengan PLN berupa Power Purchase Agreement atau perjanjian pembelian listrik seperti itu ya dari PLN kepada perusahaan DSS Sumber Sumsel. Kemudian sejak tahun 2011 itu berproses untuk mempersiapkan konstruksi hingga akhirnya pada tahun 2013 mulai dibangun groundbreaking untuk IPP atau PLTU Sumsel 5. Kemudian PLTU Sumsel 5 mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016. Nah, kemudian di tahun 2014, DSS Power Sumsel memiliki perusahaan holding atau perusahaan induknya lagi namanya PT DSS Power Mas Utama. Kemudian di tahun 2014 mendirikan PT SKS Listrik Kalimantan dan mendapatkan eh, Power Purchase Agreement dengan PLN di tahun 2014. Kemudian untuk perusahaan yang berikutnya PT DSS Power Kendari ini mendapatkan kontrak dengan PLN pada tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 mulai proses konstruksi untuk PLTU Kalteng dan 2016 juga untuk konstruksi mulai untuk Kendari. Kemudian pada tahun 2019 PLTU Kendari pertama kali beroperasi secara komersial dan di tahun 2020 PLTU Kalteng mulai beroperasi secara komersial. Dan di akhir tahun 2020
datanglah perusahaan dari China untuk mengakuisisi, yaitu 70% kepemilikannya menjadi milik Datang. Oke, kemudian our business, yaitu apa saja yang ada di DPI. Jadi di DPI memiliki 3 unit pembangkit listrik tenaga uap. Jadi perusahaan kami adalah penyedia listrik yang membangkitkan listrik untuk disalurkan ke PLN, baru nanti setelah PLN disalurkan ke rumah-rumah warga ya, untuk dijual, termasuk ke rumah kita nih, mungkin yang ada rumahnya di daerah sekitar PLTU kami. Jadi yang pertama ada di Sumatera Selatan, yang kedua ada di Sulawesi Tenggara, dan yang ketiga ada di Kalimantan Tengah. Dan kami memiliki head office di Jakarta Pusat, tepatnya di Gedung Sinar Mas Land Plaza. Lokasinya nggak jauh ya dengan Bundaran HI. Oke, saya lanjutkan pengenalan mengenai PLTU yang pertama, yaitu PLTU Sumsel 5. Jadi PLTU Sumsel 5 ini berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki kapasitas 2 kali 150 megawatt, kemudian memiliki skema kerjasama dengan PLN, BOOT, yaitu Build, Own, Operate, Trade. Jadi di DPI, perusahaan kami yang membangun PLTU-nya, memiliki PLTU-nya, mengoperasikan dan menjual listriknya ke PLN. Dan memiliki periode perjanjian dengan PLN selama 25 tahun. Jadi kami membangkitkan listrik dari batu bara dan disalurkan listriknya ke PLN, dan perjanjian kerjasamanya itu berlangsung sepanjang 25 tahun. Jadi kalau bisa dibilang bisnis di perusahaan kami ini adalah bisnis yang sustainable ya, yang memang memiliki eh, periode pembelian yang panjang, apalagi listrik ini adalah, ya bisa dibilang adalah kebutuhan dasar gitu. Sekarang apapun butuh listrik, baik untuk gadget, untuk masak, elektronik, bahkan untuk kendaraan pun sekarang udah mulai menggunakan listrik. Jadi bisnisnya adalah bisnis yang sustain sampai kapanpun akan dibutuhkan, dan memang customer-nya juga jelas karena memang langsung menjual listrik ke negara, dalam hal ini kepada PLN. Dan berikut ada beberapa foto-foto di PLTU Sumsel 5. Ini adalah area power plant-nya. Ini untuk pemurnian air, demineralization dari air. Kemudian ini central control room yang mengatur eh, pusat pengaturan operasional di PLTU, dan ini area batu bara. Kemudian PLTU yang kedua, yaitu PLTU Kendari 3, berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kapasitas 2 kali 50 megawatt. Sama skema kerjasamanya dengan PLN, jadi kami yang memiliki, kami yang membangun, kami yang mengoperasikan dan menjual langsung kepada PLN. Dan sama juga berlangsung selama 25 tahun. Dan kemudian eh, beroperasionalnya mulai tahun 2019. Kemudian ini ada beberapa dokumentasinya, karena Kendari ini lokasinya ada di pinggir laut ya. Jadi batu baranya dikirim melalui kapal, kemudian dimasukkan melalui jeti ini. Kemudian ini area untuk eh, distribusi listrik ke PLN, switchyard, dan ini untuk penyimpanan batu baranya. Kemudian yang PLTU yang ketiga berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sama juga skemanya 25 tahun dengan PLN dan mulai beroperasi di tahun 2020. Dan ini beberapa dokumentasinya. Ini area untuk pemurnian air, kemudian ada housing facility-nya, kemudian ini area switchyard. Secara umum, PLTU kami memiliki berbagai fasilitas untuk karyawan, dari mulai housing atau dormitory, kemudian area untuk berkumpul, makan, dan acara-acara lain, mess hall, kemudian ada fasilitas keagamaan juga. Contohnya di sini ada masjid, kemudian ada berbagai sarana untuk olahraga, baik dari mulai jogging, badminton, basket, futsal, dan termasuk juga gym dan sebagainya. Oke, kemudian saya lanjut bagaimana orang-orang di DDPI, ya, bagaimana di DPI eh, memperlakukan dan mendevelop people yang ada di dalamnya.
Jadi terkait people development atau pengembangan karyawan, ya kami secara rutin melakukan pelatihan dan sertifikasi, baik yang sifatnya soft skill, hard skill, technical, dan juga tentunya sertifikasi sesuai dengan peraturan dari pemerintahan ya. Jadi ini beberapa contoh-contoh training CSR yang diikuti oleh karyawan dari head office dan dari site. Kemudian ini contoh untuk sertifikasi rescue untuk tim di site, kemudian sertifikasi operator, kemudian kami juga memiliki program pendidikan eh, untuk fresh graduate ya, baik lulusan universitas maupun juga lulusan SMK. Untuk yang lulusan universitas kita punya EDP, Engineering Development Program, dan untuk lulusan SMK, Pendidikan Tenaga Pembangkit Listrik. Oke, itu untuk people development. Kemudian terkait diversity, equity, dan inclusion, kami juga karena perusahaannya bisa dibilang dua negara ya. Jadi memang dari dua negara, tentu saja juga ada orang-orang dari China, mainland, dan juga tentu dari Indonesia. Dan itu tidak menjadi halangan untuk bekerja, bahkan eh, memunculkan suasana yang lebih meriah gitu ya. Jadi kebetulan di tahun 2025 ini juga pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina eh, memiliki campaign itu perayaan 75 tahun kerjasama antara Indonesia dan Cina, hubungan diplomatiknya dan hal seperti itu juga akhirnya menjadi momen untuk karyawan di TPI untuk saling berkumpul, ikut merayakan dan saling lebih mengenal lebih lanjut budaya-budaya yang ada di Indonesia maupun budaya-budaya yang di China. Kemudian perayaan-perayaan seperti hari-hari besar di Cina maupun di Indonesia, misalnya Chinese New Year, kemudian 17 Agustus, Idul Fitri, dan sebagainya. Jadi sangat diverse sekali, baik dari orang Indonesia maupun yang dari China, semua guyup menjadi satu seperti keluarga. Kemudian terkait eh, equity, jadi kami juga tidak membedakan laki-laki dan perempuan, semua memiliki kesempatan dan peluang yang sama ya. Jadi untuk banyak hal di teknikal pun sudah banyak tim yang dipimpin dan diikuti oleh para perempuan. Kemudian perayaan-perayaan hari keagamaan juga kita lakukan. Ini contoh kegiatan perayaan Natal di salah satu site. Jadi memang ada persekutuannya ya, dan memang juga ada kegiatan rutinnya termasuk perayaan hari Natal. Dan untuk Ramadan, Lebaran juga ada beberapa kegiatan nih, contohnya untuk buka puasa bersama sekaligus pemberian bantuan untuk eh, panti asuhan di sekitar lokasi. Nah, kalau ini kegiatan yang mungkin sifatnya lebih di kantor ya, tapi di luar itu pun perusahaan juga memiliki berbagai aktivitas. Di site ada kegiatan yang rutin, misalnya permainan badminton, futsal, table tennis. Kemudian di head office juga ada beberapa kegiatan olahraga di luar kantor ya. Jadi misalnya bermain bowling, kemudian badminton, biliar, dan terkait perayaan kebudayaan Cina Indonesia tadi kita juga sempat mengadakan nonton bareng. Jadi kita sewa satu bioskop untuk dihadiri oleh karyawan yang bisa mengajak keluarga. Jadi nonton bersama-sama, yang punya anak istri bisa diajak ya. Ini kelihatan ada beberapa anak kecil dan yang punya pacar bisa diajak. Jadi kita nonton bareng. Selain itu kegiatan di DPI juga ada beberapa kompetisi yang non teknis ya di luar pekerjaan. Misalnya ada fotografi competition yang nanti foto-fotonya akan dipilih oleh pimpinan dan akan mendapatkan hadiah. Kemudian tadi sempat saya singgung mengenai IDP dan PTPL. Jadi bagaimana perusahaan menyiapkan pimpinan dari awal ya, dari sekarang. Jadi masuk sebagai IDP, kemudian dalam waktu 5 tahun, 6 tahun sudah ada yang ada di posisi supervisor atau assistant manager, dan bahkan di tahun ke 6 7 sudah mulai bisa menjadi manajer. Kemudian terkait pengelolaan keterampilan juga kami mengadakan operation simulator competition karena PLTO ini adalah pekerjaan yang bisa dibilang berisiko tinggi. Jadi bagaimana kita
bisa melatih, memastikan orang yang mengoperasikan itu memang sudah berkompeten dan kita bisa melakukannya melalui operation simulator. Jadi kita menggunakan simulator terlebih dahulu untuk memastikan sudah bisa, baru lanjut ke operation yang sebenarnya. Kemudian selain Chinese New Year, kami juga merayakan berbagai aktivitas atau hari-hari besar di Cina seperti Mid-Autumn, kemudian ada Dragon Boat Festival, ada Mooncake Festival, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, kemudian saya lanjut mengenai awards dan recognitions yang diterima di DPI. Jadi sejak tahun 2000, ya karena banyak ya, jadi yang ditampilkan selama 2 tahun terakhir, di DPI mendapatkan berbagai macam penghargaan, baik lokal maupun internasional, baik itu dari sisi human capital. Jadi dari 2023 kita mendapatkan Top Human Capital Award, kemudian Most Committed Top Leader on Human Capital, kemudian High Performing Human Capital Manager. Kemudian ada Top Learning and Development Leaders Award Southeast Asia 2023. Jadi ini di level Asia Tenggara ya, kalau yang Top Human Capital Award di Indonesia. Kemudian selain Human Capital juga ada berbagai penghargaan terkait CSR. Jadi Top CSR di setiap tahun, dan kemudian terkait Human Capital juga masih lanjut di 2024. Dan yang terakhir yang bisa dibilang mungkin salah satu yang paling bergengsi juga, kita mendapatkan penghargaan diakui sebagai Best Companies to Work for in Asia. Jadi kita merupakan salah satu perusahaan terbaik untuk menjadi tempat kerja ya di level Asia. Jadi bukan hanya di Indonesia atau di Asia Tenggara, tapi memang masuk di Asia. Dan kami juga mendapatkan penghargaan khusus Tech Empowerment Awards. Jadi bagaimana perusahaan mengaplikasikan teknologi khususnya untuk eh, mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena perusahaan kami adalah PLTU, ada banyak risiko. Jadi untuk mengurangi risiko tersebut, kita banyak menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya teknis dan high tech gitu ya, seperti misalnya dengan operation simulation tadi. Oke, kemudian selain untuk yang di DPI, untuk setiap site juga mendapatkan penghargaan baik dari pemerintahan maupun juga dari swasta. Tapi mungkin beberapa yang kita highlight di sini adalah terkait tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, karena mungkin bagi Bapak Ibu di sini berpikir, wah PLTU itu ada dampak lingkungannya seperti apa. Nah, jadi kami sangat patuh ya terhadap aturan-aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dari instansi pemerintahan yang lainnya. Dan kami juga setiap tahun mendapatkan penghargaan proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian terkait, wah risikonya tinggi nih, ada kecelakaan nggak? Atau misalnya bahaya nggak? Ya itu juga kami mendapatkan pengakuan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait penghargaan kecelakaan nihil atau zero accident ya. Ini ya contoh untuk yang di site Sumsel. Kemudian terkait eh, karyawan juga kami mendapatkan penghargaan baik dari Bupati maupun juga dari Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana komitmen perusahaan untuk menerima atau menyerap tenaga kerja lokal khususnya dari sekitar lokasi perusahaan. Kemudian ini contoh untuk yang di IPP Kendari juga sama terkait penghargaan Zero Accident, kemudian juga proper, dan ada beberapa penghargaan dari PLN karena PLTU kami diakui sebagai salah satu PLTU yang best performing di area masing-masing. Kemudian untuk Kalteng juga sama mendapatkan penghargaan proper, kemudian penghargaan dari Bupati, dari Kementerian Tenaga Kerja. Oke, demikian ya pengenalan singkat mengenai DDPI. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan opportunities atau ya lowongan pekerjaan yang saat ini ada di DDPI. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Ika. Silakan Bu Ika. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai opportunities atau job vacancy yang ada di DDPI. Kita punya satu head office yang terletak di Jakarta, tepatnya di Tamrin, ya, di daerah Tamrin, di sebelah Sarinah. Itu ada Kompleks Sinar Maslen Plaza. Kemudian kita punya 3 IPP, di mana ada IPP Kalteng, ada IPP Sumsel, dan ada IPP Kendari. Nah, saat ini yang sedang kita butuhkan lowongannya itu ada di head office, ada di IPP Kalteng, dan juga IPP Kendari. Kalau untuk IPP Sumsel saat ini belum ada job vacancy. Oke, mungkin saya akan jelaskan yang pertama. Itu di head office atau Jakarta yang kami butuhkan adalah General Affair and Chinese Interpreter Assistant. Kemudian juga ada Finance and Accounting Assistant yang bisa bahasa Mandarin atau yang fluent in Chinese ya. Kenapa untuk di Jakarta itu kami butuhkan yang bisa bahasa Mandarin? Itu karena di head office ini kebanyakan memang posisi-posisi manajerial di mana nggak cuman tenaga kerja lokal, tetapi juga banyak tenaga kerja asing yang berasal dari China mainland. Oke, untuk di IPP Kalteng kami butuhkan Mandarin Translator dan juga ada untuk posisi Engineering Development Program, di mana ini adalah program keahlian untuk menjadi engineer-engineer yang spesifik di PLTU, dan kita buka program ini untuk para fresh graduate. Kemudian yang ketiga itu ada di IPP Kendari, kita punya Mandarin Translator, ada Finance and Accounting Assistant, dan juga ada Senior Mechanical Engineering Assistant. Di sini untuk Finance Accounting Assistant kita nggak mandatory butuh yang bisa bahasa Mandarin, cukup yang memiliki pengalaman as a Finance and Accounting itu minimal 2 tahun. Untuk Senior Mechanical Engineering Assistant pun begitu, tidak harus bisa bahasa Mandarin, tapi mandatory harus memiliki pengalaman di bidang PLTU itu minimal 2 tahun. Oke, next slide mungkin Pak. Baik, ini adalah detail dari job description dan job requirements-nya. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk di Head Office Jakarta. Posisi pertama di General Affair and Chinese Interpreter Assistant. Yang akan kalian lakukan adalah memprovide apa, proses administrasi, termasuk ada filing, ada dokumen manajemen, ada juga data entry. Kemudian membantu untuk seperti yang tadi Pak Fadil sudah sebutkan sebelumnya bahwa sering ada event-event yang dilaksanakan di kantor, terutama untuk di head office. Di sini untuk GA dan Chinese Interpreter Assistant juga eh, diminta untuk bisa mengassist atau membantu dari pelaksanaan event tersebut. Kemudian nggak cuma itu, kita harapkan bisa mengarrange atau mengatur untuk travel. Biasanya kita banyak tamu juga, tamunya nggak cuma dari lokal, tapi juga ada dari eh, apa namanya warga negara asing. Kemudian berbagai tugas logistik lainnya. Lalu yang paling utama adalah untuk GA and Chinese Interpreter Assistant ini harus bisa melakukan interpreting antara Chinese to English and vice versa ya. Jadi menginterpretasikannya nggak cuma dari Chinese ke bahasa, tetapi juga Chinese ke English dan juga English ke Chinese. Jadi di head office ini ketika melaksanakan meeting-meeting formal itu biasanya kita menggunakan lebih banyak 2 bahasa, yaitu bahasa Chinese atau bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia itu jarang digunakan di meeting-meeting formal. Sehingga untuk Chinese Interpreter Assistant ini diharapkan nggak cuma punya kemampuan bahasa Mandarin yang oke, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang oke. Selain itu juga dia harus bisa melakukan eh, translate dokumen, report, dan presentasi jika dibutuhkan. Kemudian berhubungan dengan departemen-departemen lain dan yang berhubungan dengan tenaga kerja asing atau yang membutuhkan eh, kemampuan bahasa Mandarin. Selain itu juga ada penugasan general affair yaitu untuk maintain office supplies, equipment, ensuring a well-organized work environment.
Seperti itu ya. Jadi tidak hanya pekerjaan GA, tetapi juga ada pekerjaan sebagai seorang interpreter. Yang kita cari itu eh, paling tidak diploma or bachelor degree, eh, mungkin akan lebih apa ya, akan lebih baik jika dari China Mainland atau dari China Taiwan, karena biasanya lebih lebih advance bahasa Mandarinnya. Kemudian kita akan lebih eh, senang jika kandidat tersebut memiliki pengalaman di bidang power energy infrastructure karena banyak istilah-istilah teknis yang nantinya tentu untuk orang-orang awam mungkin nggak begitu paham, tapi kalau udah pernah berpengalaman di bidang energi atau di bidang PLTU itu biasanya sudah tahu istilah-istilah Mandarin atau istilah-istilah Inggris eh, dalam bahasa teknisnya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk job requirement-nya tentu saja harus fluent atau harus fasih di bahasa Chinese dan juga Inggris. Dan Chinese ini nggak cuma sekedar bahasa apa namanya untuk speakingnya saja, tetapi in writing and also in reading harus bisa fasih gitu ya. Dan English pun kita butuhkan orang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian eh, job requirement lainnya secara in general ya, eh, multitasking, kemudian strong organization, organizational, kemudian attention to detail, kemudian bisa menggunakan office software, kemudian team player, jadi bukan cuma sekedar individualis, tapi juga orang yang mau bekerja sama dengan orang lain dan punya office management knowledge itu akan lebih baik gitu. Oke, selanjutnya Pak Fadil. Baik, untuk posisi vakansi selanjutnya itu masih di head office Jakarta. Kita butuhkan finance and accounting assistant Mandarin speaker ya. Jadi ini mandatory harus bisa berbahasa Mandarin karena akan banyak sekali tugas-tugas yang berhubungan finance dan accounting, banyak sekali reporting-reporting yang kita butuhkan untuk orang tersebut bisa eh, membuat dalam bahasa, nggak cuma dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina gitu ya. Nah, kurang lebih untuk job description-nya secara general seperti ini ya. Jadi menyiapkan dan maintain accurate financial records dan reports seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian nanti ada mungkin melakukan juga financial analysis, ada juga provide apa namanya insight. Jadi mungkin dibutuhkan pendapat-pendapat mengenai finance. Kemudian support finance team untuk apa namanya monthly dan yearly apa namanya yearly close process gitu ya. Kemudian ada juga harus participating in special projects dan juga pekerjaan-pekerjaan finance dan accounting lainnya. Nah, yang dibutuhkan apa? Pastinya kita butuh seseorang yang memang lulus dari eh, bachelor degree dari accounting atau finance ya. Mungkin kalau untuk lulusan dari majoring lainnya itu agak kurang relevan ya. Jadi kita akan lebih mengutamakan yang eh, dari jurusan accounting atau finance. Kemudian paling tidak punya 2 sampai 5 tahun experience karena untuk fresh graduate akan tentunya akan lebih sulit ya untuk mengerjakan eh, job description yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Lalu strong proficiency in Mandarin, minimal HSK 5 dan juga English, written and verbal. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, kenapa dibutuhkan bisa Mandarin dan English? Karena nanti akan mengerjakan reporting-reporting dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Kemudian excellent analytical and problem solving skills, also proficient in using financial software and also Microsoft Office. And also attention to detail, strong organizational skills, ability to work collaboratively in a team environment. Seperti itu. Oke.
Next. Baik, ini eh, yang saya presentasikan hanya untuk job opportunities yang related untuk yang bisa bahasa Mandarin ya. Jadi kita juga punya eh, apa lowongan juga atau job vacancy itu di IPP Carlton dan Kendari, yaitu sebagai Mandarin Translator. Perbedaannya apa Bu antara GA Assistant, Chinese Interpreter dengan Mandarin Translator? Perbedaannya sedikit ya. Kalau untuk Mandarin Translator ini yang kita butuhkan nantinya untuk di IPP itu akan lebih ke lapangan ya. Artinya nggak cuman pekerjaan di office, tapi juga seringnya Mandarin Translator ini akan mendampingi tim TKA kami, terutama karena tenaga kerja asing kami itu kan kebanyakan dari China mainland ya, sehingga mereka itu banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga untuk komunikasinya dibutuhkan translator untuk mendampingi. Jadi kalau ada komunikasi entah itu di lapangan, misalnya di power plant-nya ketika harus mungkin manajemen workdown atau mungkin ada maintenance dan lain-lain, itu fungsi dari Mandarin Translator akan sangat berguna begitu. Oke, untuk job requirement-nya itu yang kami butuhkan, sorry, untuk job description-nya, pertama tentu saja harus bisa memprovide apa translation atau melakukan alih bahasa ya gitu ya, yang akurat dan yang akurat dan tepat gitu ya, karena kadang-kadang eh, seseorang itu bisa menangkap bahasa Mandarin yang dibicarakan oleh pihak lain, tetapi tidak bisa menerjemahkannya dengan baik begitu. Jadi kita butuh seseorang yang bisa menerjemahkan dengan akurat dan nggak cuma sekedar menerjemahkan secara langsung, tetapi juga bisa menerjemahkan dokumen-dokumen yang dari China ke eh, Indonesia atau ke Inggris dan sebaliknya gitu. Kemudian Mandarin Translator juga berfungsi untuk menerjemahkan pada saat ada meetings dan juga mungkin ada seperti yang saya bicarakan sebelumnya bahwa seringkali membutuhkan mendampingi TKA ketika sedang site visit ke lapangan. Jadi untuk bisa menerjemahkan pembicaraan dari TKA ke tenaga kerja lokal dan sebaliknya. Kemudian juga membantu untuk menyiapkan presentasi atau reports atau juga menerjemahkan ya untuk para eh, TKA. Kemudian juga seringkali para Mandarin Translator ini eh, juga membantu antara pekerja lokal dengan pekerja asing untuk membangun relationship yang baik gitu. Oke. Selanjutnya kalau untuk job requirement-nya yang kita butuhkan itu dari paling tidak minimumnya diploma or bachelor degree dari mana aja boleh, yang penting bisa bahasa Mandarinnya oke. Kemudian lebih baik lagi jika memang punya pengalaman kerja yang bergerak di bidang PLTU, tetapi itu mungkin preferable ya. Artinya eh, bukan mandatory harus punya pengalaman kerja. Yang mandatory adalah fluent atau fasih di bahasa Chinese dan English ya. Kalau untuk di IPP ini mungkin Englishnya kita nggak terlalu harus fasih ya. Mungkin level intermediate it's okay gitu. Berbeda dengan yang di head office di mana kita butuh yang level advance gitu ya. Kemudian hampir sama dengan sebelumnya, kita butuh orang yang bisa multitasking, kemudian eh, mau bekerja secara detail, kemudian bisa bekerja sama dalam tim ataupun bekerja sendiri. Oke, eh, itu adalah tiga posisi yang eh, berkaitan dengan seseorang yang punya kemampuan bahasa Chinese atau Mandarin. Ya, kalau untuk yang tadi eh, apa posisi lainnya, mungkin bisa dilihat nanti di website kami ya. Nanti di website kami datang DSSP Power Indonesia, itu nanti akan ada update job-job vacancy yang
kita butuhkan gitu. Oke, selanjutnya untuk rekrutmen proses. Rekrutmen proses kita terdiri dari ada 4 step ya, 5 step. Yang pertama dari seleksi administrasi dulu, tentunya kita harus sourcing dan kita harus matchkan antara kebutuhan atau apa namanya job requirements dengan CV kandidat tersebut. Kalau match ternyata sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka kandidat akan lanjut kita invite melalui email, kita akan invite untuk melakukan written test. Written test ini dilakukan karena kita sudah berdasarkan web base, jadi bisa dilaksanakan kapan saja, tapi biasanya kita akan kasih waktu sekitar 2 sampai 3 hari untuk kandidat menyelesaikan written test tersebut. Dan written test ini kan terdiri dari beberapa subtest. Artinya subtest ini kalian bisa kerjakan dari eh, tidak harus dalam satu waktu sekaligus, tapi bisa juga terputus-putus. Jadi mungkin pada saat mengerjakan availability waktunya kamu cuma punya 1 jam di hari ini, kemudian besok bisa 1 jam lagi, nah itu nggak apa-apa. Yang penting satu subtest harus diselesaikan sekaligus. Jadi mungkin ada beberapa subtes, nanti harus menyelesaikan tes tersebut per subtesnya gitu. Nah, kemudian jika dari written test kalian ternyata lolos, maka kita akan invite interview. Biasanya interview dilaksanakan minimal 1 kali, maksimal 2 kali ya. Jadi kita tidak bolak-balik invite kandidat untuk interview gitu. Karena ketika eh, kita invite untuk interview itu biasanya berupa panel interview di mana di situ ada user dan juga ada HR. Jadi kita juga nggak mau buang-buang waktu dari kandidat gitu ya. Maksimal di 2 kali. Tapi biasanya kita usahakan kalau bisa 1 kali aja cukup gitu supaya eh, saving waktu nggak cuma kandidat tapi juga kami dari pihak perusahaan. Nah, jika Anda lolos di tahap interview ini, kemudian kita akan memberikan offering letter. Di situ di offering akan eh, dijelaskan berapa gaji yang akan Anda eh, dapatkan, kemudian status kalian apa, kemudian benefit-benefit apa saja yang bisa didapatkan. Jika kita memperoleh kesepakatan antara kandidat dengan perusahaan dengan eh, cara kandidat menandatangani offering letter, maka kami akan melakukan atau mengundang kandidat untuk melakukan proses medical check up. Saat ini kami bekerja sama vendornya dengan Prodia. Dan perlu digarisbawahi bahwa untuk proses medical check up ini, atau mulai proses dari awal sampai dengan proses medical check up, tidak para kandidat tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ya, jadi kalau misalnya ini buat para peserta open house hari ini, sekali lagi saya mau tekankan bahwa jika ada satu perusahaan yang eh, mencoba untuk merekrut kalian dan kemudian meminta uang atau biaya apapun, itu bisa dipastikan itu fraud atau itu eh, penipuan gitu ya. Jadi jangan jangan mau gitu. Nah, bahkan untuk kami, kembali lagi, untuk proses pada tahap proses medical check up pun, kalian tidak harus mengeluarkan biaya. Jadi nanti kita akan invite kalian datang ke Prodia setempat, kemudian kalian mengikuti proses. Jika lolos di medical check up, baru kita bisa secara resmi menyatakan Anda lulus dan bisa bergabung dengan perusahaan kami. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya mengenai proses rekrutmen dan juga job vacancy yang ada di DDBI. Untuk proses tanya jawab, gimana Pak Fadil? Apa kita mau buka aja atau? Ya, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke, tadi mungkin sedikit ya saya baca di chat box itu ada dari eh, Pak Kurniawan. Di situ disebutkan untuk umur maksimal 25 tahun. Nah, mungkin yang untuk umur maksimal 25 tahun itu untuk yang posisi Engineering Development Program ya. Kenapa ada maksimal umurnya? Karena untuk posisi Engineering Development Program ini kita buka untuk para fresh graduate. Jadi fresh graduate ini nantinya ketika masuk ke perusahaan kami akan kami training.
Kan kami training pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan mengenai PLTU. Nah, hubungannya dengan 25 tahun ya, kita harapkan para fresh graduate ini kan nggak terlalu tua ya. Biasanya kan orang-orang yang baru lulus di diploma 3 atau S1 itu biasanya di usia 22, 23 maksimal di 24 ya. Kayaknya sekarang udah jarang orang kuliah sampai eh, 5 sampai 6 tahun, 6 7 tahun gitu ya. Makanya kita batasi di umur. Dan harapan kita benar-benar masih fresh graduate yang lolos, bukan yang sudah berpengalaman. Karena kalau yang sudah berpengalaman pada saat kita training eh, mungkin nggak begitu cocok gitu ya karena untuk pengalaman kan biasanya mereka sudah punya pengalaman udah punya ini jadi begitu kita training pun rasanya kurang maksimal gitu loh. Oke, kira-kira dari peserta ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, untuk engineering development program memang kalau di website kita belum update, tapi nanti kita akan update lagi. Di LinkedIn kita sudah ada, kita sudah buka, ya mungkin kalian bisa cek di LinkedIn, itu sudah ada. Kemudian untuk engineering development program ini kita buka untuk jurusan yang akan kita buka saat ini untuk jurusan teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan teknik kimia. Untuk jurusan lainnya itu nggak relevan, jadi kita nggak bisa terima ya. Kalau saya sih mau bicaranya saklek aja ya, kita nggak bisa terima karena untuk engineering developer saat ini yang kita butuhkan untuk lulusan-lulusan tersebut gitu loh, lulusan elektro, kimia, mesin, dan juga industri. Kita nggak ada penahanan ijazah karena memang mungkin tahun lalu kita ada tahun-tahun sebelumnya, tapi terkait dengan ada keputusan presiden di mana kita tidak boleh melakukan penahanan ijazah dan apa transkrip, maka untuk IDP tahun ini kita tidak melakukan penahanan ijazah. Gitu. Penalti, ya pastinya ada penalti karena pada saat kalian masuk menjadi engineering development program itu kami training dan kami gaji. Jadi kalian mungkin untuk yang eh, pada saat kalian kuliah kemarin kan kalian belajar dan kalian harus membayar ya, bayar uang kuliah dan lain-lain. Kalau ini engineering development program ini kalian diajarkan dan dibayar. Jadi bukan kalian yang membayar tapi kami yang membayar gaji kalian. Oleh karena itu tentunya jika kalian sudah eh, apa sudah kita rekrut, kemudian sudah kita training, setelah itu terus kalian keluar, ya tentunya kita akan mengenakan penalti. Oke, ada lagi? Ya, ini mungkin bisa di screenshot yang ada di layar. Oke, baik. Untuk proses selanjutnya ya, jadi untuk kalau kita bicara mengenai orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin, saya minta kalian untuk mengirimkan CV ke alamat email. Emailnya boleh dikirimkan di recruitment@dsspower.co.id atau bisa juga reply email kami yang eh, email yang kami kirimkan kemarin. Emailnya di dssp.recruitment@gmail.com. Jadi boleh di situ atau boleh di recruitment@dsspower.co.id. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, itu sudah saya cantumkan ya alamat emailnya. Jadi selanjutnya kalian boleh kirimkan CV kalian uh, jika ada yang berminat.
Kalau untuk yang fresh graduate kapan? Maksudnya kapan apanya ya? Prosesnya saat ini sedang berjalan untuk yang EDP. eh Pak Fadil mungkin bisa dibantu ya di drive yang apa namanya? Yang form EDP. Nanti akan di-share. Untuk yang EDP bisa di layar ya, ada scan QR code-nya, tapi nanti saya juga akan kirim linknya. Jadi untuk yang selain EDP, tadi Wika disampaikan Finance and Accounting, kemudian eh, Mandarin Interpreter itu bisa kirim email. Untuk yang EDP bisa di scan dari QR code yang terlampir, atau nanti saya kirim sebentar ya di link. Oke, sekali lagi untuk EDP yang saat ini kita dalam proses seleksi adalah untuk penempatan di Kalteng ya. Nah, mungkin kemungkinan di kuartal terakhir kita akan buka untuk di Kendari. Kalau untuk Sumsel saat ini belum ada. Tuh. Bu, KPI per semester ada Kak? Oke, kita ada KPI per semester, kita ada juga penilaian tahunan, kita juga ada kenaikan gaji berkala, gitu ya. Ada bonus nggak Bu? Bonus tahunan so far ada, tapi kembali lagi itu bukan sesuatu yang mandatori harus diberikan oleh perusahaan karena akan disesuaikan dengan pertama performance dari perusahaan, karena kan PLTU itu kita ada performance-nya juga ya. Kemudian juga kita akan lihat nggak cuman itu aja, kita akan juga akan nilai dari performance karyawan. Jadi bonus itu diberikan sesuai dengan performance perusahaan dan performance karyawan. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin untuk tambahan statusnya kalau kalian bergabung, status awal kita itu nggak ada sistem probation ya. Kita sistemnya untuk awal itu kontrak. Kontraknya sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Nah, setelah itu nanti akan ada penilaian. Penilaian itu yang akan menentukan apakah kamu atau kalian berhak menjadi karyawan tetap atau mungkin kalau kita lihat performance-nya nih oke, tapi kurang kurang optimal. Mungkin kita mau lihat lagi seperti apa sih orang ini performance-nya. Nah, itu mungkin kita extend kontrak gitu. Dan kalau orang tersebut performance-nya tidak bagus, kita akan kita tidak akan perpanjang kontraknya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin tambahan informasi untuk para Mandarin Translator di IPV atau di site itu ya. Tadi sebelumnya kan Pak Fadil sudah eh, sempat apa namanya sempat slideshow yang fasilitas di sana ya. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau untuk EDP, pokoknya penempatan yang di site itu yang pasti kita eh, siapkan mulai dari mes, ada mes, kemudian ada apa namanya makan, makan sehari 3 kali, ada fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, dan juga fasilitas ibadah gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian datang ke sana, kalian nggak punya tempat tinggal, kalian susah cari makan, itu nggak usah khawatir karena semua sudah kita provide. Untuk fresh graduate, untuk yang lulusan dari eh, teknik yang saya sebutkan sebelumnya ya, teknik elektro, teknik mesin, itu bisa kirim ke EDP. Kalau yang fresh graduate eh, bisa, yang fresh graduate bisa bahasa Mandarin, silakan langsung kirim CV ke email saya yang email rekrutmen tadi, recruitment@dsspower.co.id. Oke, sistem roster itu ya kalau di Kalteng, jadi kita punya 3 IPP, mungkin saya informasikan kembali ya, IPP Sumsel, Kalteng, dan Kendari. Kalau Kalteng itu ada sistem rosternya. Kalau untuk Sumsel dan Kendari, saat ini tidak ada sistem roster, jadi bekerjanya shift non-shift, ya kalau yang non-shift itu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur. Tetapi untuk orang-orang yang bekerja di luar kota, artinya di luar pulau atau jaraknya jauh dari antara site dengan rumah, jauh tuh dalam artian beberapa beberapa jam atau beberapa hari gitu ya, itu kita ada pengaturannya tersendiri.
Ya, oke. eh untuk fresh graduate, untuk lulusan teknik, ya, teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan teknik industri itu bisa apply di IDP. Pendaftaran IDP tadi sudah ada di chatbox. Kalau selain dari itu, fresh graduate tapi bisa bahasa Mandarin, silahkan kalian kirimkan email ke recruitment@dsspower.co.id. Nah, untuk selain dari yang saya sebutkan tadi, eh, kita saat ini sih belum ada eh, open vacancy lain ya untuk fresh graduate selain dari jurusan teknik elektromesin, kimia, dan industri. Eh, itu mohon maaf kita belum ada vakansinya, tapi kalian mungkin bisa cek di LinkedIn ataupun di website kita dari waktu ke waktu. Barangkali nanti akan ada job vacancy yang sesuai dengan posisi atau sesuai dengan jurusan kalian. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk bagian dari rekrutmen saya sudahi. Terima kasih banyak. Untuk lulusan, oh sorry, ini ada lagi nih tambahan pertanyaan. Untuk yang lulusan SMK jurusan teknik mesin apa bisa ikut melamar? Bisa, kita ada loh posisi namanya PTPL ya. Jadi itu khusus untuk lulusan-lulusan SMK yang baru lulus. Silakan aja kirim email aja Pak ke recruitment@dsspower.co.id. Cuman saat ini proses PTPL ini kita belum mulai, tapi mungkin akan kita mulai dalam 1-2 bulan ke depan. Makanya belum saya flash gitu ya, belum saya publish. Kalau sudah lulusan lama, kalau punya pengalaman di bidang PLTU, mungkin nanti akan kita bisa cari. Kembali lagi saya harus lihat dulu CV-nya seperti apa ya. Jadi kita memang juga ada untuk yang lulusan SMK yang sudah punya pengalaman di PLTU, itu biasanya kita jadikan, ya tergantung dari lulusannya lulusan apa, dan pengalaman di bidang apa. Kalau di operator ya kita jadikan operator, kalau untuk mekanik ya kita jadikan mekanik, seperti itu. Oke, dicoba aja dikirimkan CV-nya, nanti biar saya review ya. Oke, saya rasa cukup. Informasi dari saya, terima kasih banyak. Saya akan kembalikan ke Pak Fadil. Silakan Pak Fadil. Oke, oke, baik. Terima kasih, Bu Ika. Jadi demikian untuk virtual open house dari DDBI. Harapannya sih bagi Bapak Ibu yang hadir bisa mengenal ya lebih lanjut mengenai perusahaan kami, kemudian secara umum posisi-posisi yang saat ini sedang terbuka dan memang seperti informasi yang kami share di LinkedIn awalnya memang ini mungkin lebih menyasar ke apa rekan-rekan yang memang memiliki kemampuan berbahasa Mandarin. Ini Pak Opo Reno nanya lagi ya untuk fresh ingin training operator ini jadi gimana ya maksudnya untuk pengalaman atau eh, fresh graduate gitu ya Pak ya. Kalau untuk fresh graduate itu nanti ada jalurnya untuk experience ya nanti kirim CV dulu nanti di review apakah pengalamannya sesuai atau tidak ya Pak Opo ya. Mungkin sebelum kami tutup, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Dari Pak Ramdan ada tambahan? Sudah cukup ya, terima kasih. Dari Pak Ramdan ada tambahan? Sudah cukup, ya terima Oke, kasih. dan sebelum kami tutup,
sekali lagi mengingatkan untuk bisa cek informasi mengenai perusahaan kami di website, kemudian untuk job posting selain di LinkedIn juga nanti bisa cek di Jobstreet, tapi memang untuk apa namanya informasi awal biasanya kita akan update duluan di LinkedIn ya. Jadi silakan di follow LinkedIn kami, bisa dicari PT Datang dan Sensi Power Indonesia. Baik, kalau sudah tidak ada tambahan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu untuk hadir pada virtual open house di DPI 2025. Semoga eh, sesi ini bisa berguna menambah wawasan Bapak Ibu dan juga bagi yang memang sedang proses untuk rekrutmen di perusahaan kami bisa lanjut ya, bisa bergabung bersama kami di DPI. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semangat pagi. Pagi. Pagi.